Pertama saya setuju ya, Pak Dekan sekarang semakin bijaksana ya. Maklumlah karena sudah masuk struktur pemerintahan, akhirnya menyadari bahwa sebuah kebijakan publik itu pertimbangannya tuh banyak gitu, kepentingannya juga banyak. Nggak semudah pengamat politik yang berada di perpustakaan atau di ruang di laboratorium ruang hampa begitu, nggak punya tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Nah, dalam konteks itu sebetulnya Pak Dekan salah hitung kalau menurut saya ya. Ketika mengatakan banyaknya calon itu adalah solusi terhadap masalah polarisasi. Beliau itu kayaknya lupa ya bahwa Pilpres kita itu mensyaratkan agar kemenangan itu 50% plus satu suara begitu. Justru ketika syarat pencalonannya diturunkan apalagi 0%, maka peluang untuk selesai satu putaran itu hampir-hampir tidak mungkin terjadi gitu. Jadi sebetulnya itu solusi semu ya. Semu itu Pak ya. Kalau kemudian banyak calon, banyak diskusi, banyak kelompok, banyak front pada putaran pertama, maka nanti akan ada putaran kedua di mana pembelahan dan polarisasi itu pasti terjadi begitu. Dan karena itu memang solusi yang bersifat permanen, kalau pinjam istilah beliau tadi itu rekayasa elektoral yang permanen itu adalah jokpro dan hanya jokpro only. Terima kasih. Mantap, solusi permanen loh, solusi permanen. Iya, enaknya kalau kata Bang Kodari yang masih berada di ruang hampa ya, laboratorium. Iya. Kalau Pak Dekan kan harus menghitung. Mulai menghitung. Begini. Bung Kodari ini mungkin udah kelamaan ini jokpro gitu, jadi lupa melihat kasus-kasus negara lain. Yang bikin susah kalau ada putaran kedua dan menjadi polarisasi di putaran kedua adalah kalau hanya ada 3 calon di putaran pertama. Akibatnya apa? Yang kalah kan lolosnya cuma 2. Yang satu lagi itu udah pasti akan bergabung ke kelompok yang satu lagi. Karena itu dia akan terpolarisasi di putaran kedua. Nah, tujuan kalau kita kurangi electoral threshold itu, ketika dia di putaran pertama ada beberapa calon lebih dari 3, itu tidak akan polarisasinya tidak akan terjadi. Karena kalau ada 3 calon, salah satu yang 2 pasti saling menghantam. Yang satu akan main di tengah. Kan ini ilmu lamanya Pak Kodari gitu. Dalam pemilu gitu. Yang penting adalah lolos putaran kedua. Lalu salah satu yang musuhan udah pasti akan gabung yang satu, pokoknya asal bukan dia. Gitu kan. Pak Kodari lupa nih, udah kelamaan jadi enggak, kalau buat saya berapapun jumlah calon di putaran pertama itu otomatis mereka akan mengelompok kepada calon A dan calon B yang lolos ke putaran kedua. Bukan berdasarkan nggak peduli 3 pasang, 5 pasang di awal, nggak peduli. Pasti akan mengelompok. Kalau itu, iya memang akan mengelompok, tetapi dia pasti bukan berdasarkan identitas. Jadi memang tidak menghilangkan polarisasi di sana, tidak akan menghilangkan polarisasi itu. Betul, polarisasi yang dalam konteks kita diskusikan, ketakutan kita adalah polarisasi kalau berdasarkan prinsip-prinsip primordial. Tetapi kalau polarisasi terjadi karena ketidaksepakatan terhadap kebijakan-kebijakan, menurut saya itu nggak masalah, itu akan mendewasakan kita. Masalahnya realitas sekarang, Pak Dekan, kita tahu bahwa identitas semakin dipakai untuk alat memenangkan pemilu presiden begitu, dan siapapun yang lolos ke putaran kedua akan dipakai untuk pembelahan berdasarkan kriteria ini gitu. Jadi untuk 2024 karena situasi darurat kita harus keluar juga dengan pemikiran yang tidak biasa, out of the box begitu. 2024 itu bukan situasi darurat Pak Kodari. Kalau kita anggap itu situasi darurat, dia akan terjadi situasi darurat. Itu self fulfilling prophecy gitu. Kalau menurut saya kalau saya sangat realistis, kita lihat perkembangan 2014, 2019 ya, kemudian 2017 kita mengalami pengerasan. Bang Philips dan saya adalah orang yang mengalami bagaimana situasi pemilu kita sekarang ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Belum pernah ada presiden yang namanya hoax itu orang menerbitkan hoax secara terang-terangan tuh nggak pernah itu. Ini diterbitkan dan isinya adalah para wartawan. Kemudian kita nggak pernah berhadapan dengan situasi di mana ya kita membayangkan ada orang bisa main-main quick count gitu loh. Karena kalau main-main quick count itu pasti ketahuan. Nah, apakah ya, mohon maaf ya, Bang Philip masih senaif itu untuk mengatakan bahwa situasi ini sekarang masih normal, masih biasa-biasa saja. Mohon maaf. Menurut saya situasi udah nggak sama sekarang ini. Poin saya bukan itu. Justru kalau kita mau menghentikan polarisasi, maka kita harus mendiversifikasi para calon ini. Ini cara pandang saya gitu. Iya, tapi aturannya sekarang ini kan dua pasang yang akan lolos. Makin banyak calon, makin besar kemungkinan jadi 2 putaran.
Kenapa 100% dibagi 5 dengan 100% dibagi 3 tentu lebih banyak, lebih besar pecahannya menjadi lebih kecil gitu Bang Philips. Makin sulit untuk menang satu putaran. Betul, enggak, saya sepakat, tetapi intinya adalah putaran pertamanya kita buat diversifikasi sehingga tidak terjadi dua calon saling menyerang, satu calon akan main di tengah. Sebagaimana umumnya terjadi dalam peristiwa-peristiwa pemilihan presiden di berbagai tempat dunia yang menganut sistem 2 putaran, 50+1 di putaran pertama. Itu secara natural yang tadi saya bilang, itu bagian dari sebuah sistem pemilu, outcome-nya sudah ada beberapa semacam hukum besinya, ya kan, di iron law. Jadi kalau ada 3 calon, kemungkinan putaran kedua dia akan makin terpolarisasi. Kalau yang lolos putaran kedua bukan salah satu calon yang moderat. Karena itu, ya saya lebih realistis aja. Saya nggak pakai pikiran kita, Bang Philip. Saya ini udah mempelajari cara berpikir elit kita. Elit kita ini ingin menang dengan segala cara, dan yang dianggap sebagai jalan ampuh itu adalah menggunakan identitas keagamaan begitu. Kalau cara berpikirnya kita sih enak bos, kita bisa ngobrol, kita bisa berdialog, tetapi kan kita udah lihat praktek yang dilakukan oleh elit politik kita. Itu dia problemnya. Itu saya nggak berani tuh ngambil spekulasinya itu. Anggaplah saya nggak berani berspekulasi, kira-kira begitu. Anggap saya ambil worst scenario. Betul. Gitu. Tapi konsekuensi konstitusional dari usulan Pak Kodari itu adalah mengubah konstitusi. Ya nggak apa-apa. Nah, ya ini poin kita di situ. Iya nggak apa-apa. Iya. Menurut jadi saya, prioritas saya ini kan ancaman polarisasi ini dan from voting to violence itu sangat besar, sehingga itu adalah prioritas pertama untuk dicarikan solusinya. Resiko-resiko yang lain harus berani kita ambil. Karena kalau resiko itu terjadi, nggak ada jalan kita menghentikannya lagi, gitu loh. Kalau kita ini berkonflik, ada yang mati pada saat pilpres, saya hakul yakin seluruh Indonesia ini perang bubat, gitu loh. Kenapa? Hoax ya menyebar di mana-mana dengan cepat. Adanya WA group, adanya media sosial, itu nggak bisa kita hentikan, gitu loh. Kita bisa menghentikan Ambon, bisa menghentikan Kalimantan, karena tidak pada masa pemilu. Ya bisa kirim pasukan dari Jawa, dari Surabaya. Tapi kalau masa pemilu, pasukan tersebar, Medan meledak, seluruh Indonesia meledak. Dan kalau sudah Indonesia sudah meledak, ya bubar republik ini. Itu resiko yang terlalu besar untuk diambil. Iya, jadi kesimpulannya perbedaan pandangannya adalah bahwa konsekuensi konstitusional dan konsekuensi politik dari usulan Pak Kodari itu adalah mengubah konstitusi. Yang menurut Pak Kodari itu tidak apa-apa untuk menghindari. Karena Pak Kodari merasa bahwa logika elit politik kita adalah demikian. Nah, perbedaannya adalah di sini. Mungkin kalau saya memilih, kita mengubah logika elit politik kita itu agar dia juga menjadi. Saya angkat tangan. Iya, ini perbedaan pandangannya. Perbedaan pandangannya adalah di sana gitu, Bung Didi. Iya. Baik. Itu menarik sekali tadi adu perspektif antara Pak Dekan dan Pak Kodari. Perspektif ini ya. Iya. Jadi boleh saya merespon nggak, Bang? Oke, silakan Bang Kodari. Ya, jadi begini, itulah bedanya perspektif harapan dengan perspektif kenyataan gitu. Saya berusaha pakai perspektif senyata mungkin ya. Saya sih kalau harapan sih nggak kurang-kurang Bang, tapi saya ini orang yang sangat realistis dengan situasi dan kondisi di lapangan. Nah, salah satu manfaat atau ilham saya sekolah di luar ya, ini ilhamnya di luar nih, sekolah di luar nih. Tapi saya lihat itu terjadi dalam dalam realitas politik kita. Sebetulnya begini ekstrimnya, mau serendah apapun persyaratan maju calon presiden itu, tetapi partai politik itu akan realistis. Jadi calon ini nanti 5 atau 3 atau berapapun, sesungguhnya itu bukan ditentukan oleh undang-undang. Saya ulang ya, bukan ditentukan oleh undang-undang, tapi oleh kenyataan di lapangan gitu. Pada hari ini mau syaratnya 5% pun seperti tahun 2004, itu pasti calonnya nanti 3. Kenapa? Karena sekarang ini yang surveinya itu papan atas itu cuma 3 nama, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan gitu. Kenapa 2014, 2019 cuma 2 pasang? Mohon maaf, bukan undang-undang, bukan.
Pak Abu Rizal Bakri itu tahun 2014 berusaha sangat keras untuk bisa maju sebagai calon presiden. Partainya besar, tapi kenapa dia nggak bisa nyalon? Karena surveinya itu jauh di bawah Jokowi dan Prabowo, sehingga partai politik yang lain tuh nggak ada yang mau gabung dengan Golkar. Politisi kita itu udah belajar dari pengalaman 2004, 2009 gitu. Kalau mau menang ya ikut yang potensi menangnya itu besar gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi Tadi saya kutip belum ya? Kalau nggak salah saya kutip dari William Riker itu. Politician go where the voters are. Saya ulang. Politician go where the voters are. Not according to the law. No. Them no. Gitu loh. Jadi kalau realitas politik pada hari ini cuma tiga nama, dan saya nggak yakin ini akan berubah banyak. Ya mau undang-undangnya dibikin 5% pun ini nanti 3 gitu loh. Mohon maaf ya, saya koreksi betul-betul cara berpikir ini. Pak Philip, langsung gitu. ditanggapi Pak Philip. Enggak juga pemilih partai hanya mengikuti yang menang. Lo itu realita kok. Realita. Gua nih ngomong realita kawanku. Ini saya mau kasih realita. Ini saya kasih realita 2004. Survei SBY waktu mulai 6%. Jangan lupa. Jadi Bang, untuk saya ngomong 2004 dengan 2009 karena waktu itu politisi kita, partai politik kita masih belajar. Jangankan ngerti survei, percaya survei aja kagak. Aku di situ. Persis. Enggak persis, tapi setelah itu mereka belajar. Ya, bahwa SBY nggak populer, itu harus diakui. Kecanggihan dia melakukan kampanye menjadi populer, itu yang harus dipelajari, gitu loh. Jadi bahwa partai politik atau pemilih itu mengikuti yang menang, dalam perspektif realistis Indonesia yang kau dari banggakan tadi, 2004 nggak terjadi. Ada contoh lain bahwa walaupun dia surveinya kecil, dia akan bisa naik gitu loh. Jadi ada ini juga bukan kalau Pak SBY tahun 2003 itu survei bulan Agustus pertama kali survei LSI itu sudah nomor 2, udah berpeluang untuk menang. Tapi poin terpenting adalah waktu itu politisi belum mengerti logika survei. Jadi mereka banyak salah perhitungan. Pak Taufik Kemas saja tahun 2008, gimana kok dari surveinya? PDI menang apa kalah? Kalah Kak, saya bilang. Terus presiden Mano, ya. Poinnya begini. SBY kuat dengan jangan dilawan. Enggak, poinnya begini. Gitu. Poinnya adalah politik itu pun selalu ada momentum-momentum yang bisa dibuat. Betul. Dan tapi poin saya begini, brother, poin saya begini, saya tidak mengatakan bahwa jumlah calon sekarang ini yang papan atas itu tidak mungkin berubah. Mungkin saja, tapi yang saya bantah, yang saya mau ingatkan adalah jangan mengacu kepada apa kata undang-undang untuk menghitung calon, tapi lihat pada realita di lapangan. Ada nggak calon yang populer? Karena itulah yang menjadi acuan partai politik untuk mengajukan calon, bukan berapa syaratnya. That's my point. Saya setuju. Ini tadi makanya ini beda perspektif dari awal bahwa bagaimana kita mengelola pikiran dan harapan dan kenyataan ini yang disampaikan Pak Kodari. Tetapi bahwa bukti-bukti sebaliknya dari yang disampaikan Pak Kodari itu ada juga gitu. Jadi dan yang mana bukti sebaliknya yang mana? Nggak ada. Dari tadi itu nggak ada yang bisa bantah argumentasi saya. Data saya nggak ada yang bisa dibantah itu. Yang mana? Nggak ada yang bisa dibantah. Barusan kita bilang bahwa kenyataannya tahun 2004. Iya 2004 kita kan belum belajar, brother. Belum belajar. Survei itu adalah paradigma baru. Sekarang mereka udah belajar. Mereka cara berpikirnya itu udah berbeda sekali dengan 2004. Saya bilang betul. Contoh-contohnya pun juga banyak. Bahwa seseorang yang tidak populer itu tetap bisa punya momentum. Banyak contohnya. Kalau di Indonesia saya nggak membantah itu. Saya bilang lagi, partai politik mengajukan calon bukan berdasarkan undang-undang semata, tapi nomor 1 adalah peluang menang, begitu. Setuju. Tapi juga di sisi lain ada momentum yang dihitung partai politik juga, gitu. Dan kita nggak tahu 1 tahun ini bisa di politik bisa panjang bisa pendek, gitu loh. Jadi bahwa bagaimana dia mempertimbangkan tiba-tiba tadi kata Pak Kodari, tahu-tahu bulan depan ada sidang istimewa bisa aja gitu. Ketika tiba-tiba partai politik sepakat malah nggak pakai pemilu misalnya. Iya. Itu karena bicara proses elit politik. Kalau bicara calon presiden mereka akan lihat data survei, nggak akan lari dari sana mereka. Mereka bunuh diri kalau mengajukan calon yang tidak populer. Saya setuju. Itu yang poin saya. Kalau kembali ke diskusinya, calon Jokowi Prabowo itu
Yang realistis adalah berarti dia harus mengusahakan sidang istimewa MPR untuk mengamandemen konstitusi. Kan Oh iya, gitu. kalau saya nggak membantah Persis. itu dan saya nggak berani masuk ke sana karena bukan wilayah Iya. saya. Nggak berani masuk sana, saya nggak berani. Itu bukan wilayah saya. Jadi kalau dalam hitungan realistis hari ini, konstitusi Iya. yang disampaikan Pak Kadoari nggak realistis. Karena Ya nggak nggak ada apa-apa, saya ini kan sedang menyampaikan gagasan kepada masyarakat Indonesia. Saya nggak mengatakan bahwa ini pasti berhasil, nggak ada. Ya, oke. Oke, Bung Philip, Bung Kodari menarik. BHM ada tanggapan dulu sebelum nanti kita sampai di ujung mau ke Mas Ilham. Gimana BHM? Masih di mute BHM? Kalau saya punya pandangan yang agak di luar ini ya, pertentangan kedua orang ini, walaupun mungkin lebih berpihak pada Bung Philip Vermonte. Menurut saya itu di dalam politik pemilihan langsung ya, jangan lupa yang penting itu bukan popularity rating, tapi sebetulnya negative rating. Ya, orang yang katakan udah punya negative rating 30% gitu, itu nggak mungkin dapat suara lebih dari 70%. Dia hanya ya karena yang 30% itu udah orang tuh kalau udah benci itu kencang gitu loh. Ya. Karena itu di Amerika tuh selalu dilihat kalau nyalonin orang tuh negative ratingnya tinggi nggak? Karena mereka hanya bisa merebut posisi 100% dikurangi negative ratingnya. Nah, kalau kita lihat calon-calon yang disebut oleh Bung Kodari tadi ya, Prabowo negative rating tinggi. Ya, Jokowi sekarang sudah mulai meninggi negative ratingnya. Anies Baswedan juga sudah tinggi negative ratingnya. Saya kira poll dari Bung Kodari dan Bung Philip Vermonte sendiri melihat kalau misalnya kenapa orang meramalkan kalau lawan antara Ganjar dan Anies kemungkinan menang Ganjar, karena Ganjar itu belum ada negative ratingnya, kecil lah masih. Jadi untuk meningkatkan walaupun popularity ratingnya masih rendah seperti SBY dulu bisa naik gitu dengan tinggi. Kenapa sulit? Kalau kayak Puan negative ratingnya udah tinggi, yang lain-lain umumnya negative ratingnya udah tinggi. Kalau turun ini threshold ke 5%, maka banyak calon yang muncul yang bisa jadi presiden seperti Jokowi dulu. Jokowi dulu kan rendah sekali popularity ratingnya, tapi Prabowo negative ratingnya tinggi. Akhirnya bisa menyusul di Jakarta, bisa menyusul Foke, di Indonesia bisa menyusul Prabowo. Karena pada saat di DKI Foke negative ratingnya sudah tinggi, di Indonesia Prabowo negative ratingnya udah tinggi. Itu aja masukan dari saya. Ya, mungkin saya singkat saja ya. Pertama bahwa memang saya melihat dan mengantisipasi masalah terpenting di Republik ini adalah soal polarisasi dan puncaknya adalah pada masa pemilu akan terjadi fenomena from voting to violence begitu. Dan menurut saya syarat-syaratnya ya belajar dari sejarah juga ya. Dan my history is not distant memory, tapi itu adalah sejarah yang dekat gitu. Dan saya kira itu menjadi indikator bahwa apa yang ditesiskan ini bukan mustahil terjadi gitu. Memang from voting to violence itu fenomena yang minoritas di dalam pemilu, tetapi bukan berarti tidak terjadi gitu. Dan ya kalau semua konflik menjadi kekerasan kan nggak ada pemilu di dunia ini begitu. Jadi ya saya melihat solusi yang memungkinkan adalah yang saya sampaikan, yaitu Jokpro. Dan soal Jokpro ini tidak terpengaruh sama sekali oleh penetapan tanggal pemilu. Mau 14 Februari, mau 14 Maret, mau 14 April, monggo kerso gitu. Nah, jadi saya tetap memperjuangkan dan teman-teman ya tetap memperjuangkan hal tersebut kepada masyarakat Indonesia. Rasa-rasanya kami tidak mimpi sendirian ya. Memang ini tidak mudah untuk diterima karena memang ini kan solusi out of the box. Semua melihatnya dari kacamata 2 periode, kacamata proses yang normal. Sementara kami melihat persoalannya tidak normal dan karena itu solusinya juga ya harus tidak normal juga. Karena kalau solusinya normal ya nggak selesai itu gitu loh. Masalahnya out of the box ya solusinya juga harus out of the box. Jadi kalau kemudian banyak yang belum paham ya
ya namanya juga out of the box ya, wajar lah gitu loh ya. Kalau banyak yang paham, yang mengerti, ya itu artinya inside the box, bukan out of the box gitu. Jadi dengan sepenuh kesadaran ya kami menyadari itu gitu. Tapi untuk diketahui ya yang survei kan bukan saya ya, teman-teman. Makanya saya keluar dari Persepi supaya jangan dituduh-tuduh lagi dan dikait-kaitkan dengan teman-teman Persepi gitu loh. Teman Persepi survei sendiri, saya jalan sendiri gitu. Bahkan kan dalam ruangan ini kan saya panggil beliau ketua saja, ketua Persepi kan udah marah sama saya. Anda kan udah keluar, bukan ketua saya lagi kan gitu. Nah, buat saya itu bagus gitu loh. Orang akan melihat bahwa ini semuanya tuh objektif dan bahwasanya kami berdebat keras pada hari ini ya lagi-lagi adalah realita yang apa ya, yang membuat justified bahwa saya keluar gitu loh. Kalau saya masih di dalam Persepi, saya kira Bung Philips ini marahnya ini bukan cuma saya di depan forum begini, saya dijapri-japrin, ngapain lu ngomong-ngomong begitu ya? Ya lu gitu. Jadi sering japri-japri Bang, dapat japri. Enggak pernah. Karena saya udah antisipasi, saya keluar duluan dari PSFP. Jadi saya nggak memberikan ruang ketidaknyamanan kepada Bung Philips gitu loh. Jadi ya kalau saya masih di dalam, saya rasa beliau agak gerah juga itu ya. Ini Koda hari ini bikin susah saja saya sebagai ketua Persepi. Tapi pada hari ini kan saya nggak memberikan kesusahan kepada beliau, dan beliau dengan enteng sekali smash saya kiri kanan gitu, dan saya juga dengan ringan juga menangkis smash beliau gitu. Jadi ya balik lagi ya. Kalau 10 pengacara itu ada 11 pendapat hukum. Kalau 2 orang politik berkumpul lalu pandangannya ada 5, saya kira sangat mudah dipahami. Tetapi saya yakin dan percaya ketika sebuah pemikiran itu didasarkan kepada realita di lapangan dan ya bukan kepada bukan kepada harapan, bukan kepada sesuatu yang lebih normatif, maka kemudian peluang terjadinya akan lebih besar begitu. Dan saya melihat ya diri saya sebagai misionaris itu ya bukan cuman berdakwah kepada orang-orang yang dekat gitu dan udah percaya, dia berdakwah kepada orang yang jauh itu. Ilham saya sekali lagi adalah film The Mission itu tahun 86 itu, Robert De Niro itu. Dia naik gunung, dia menyeberangi sungai, datang ke suku terasing, menyampaikan kabar-kabar dari langit, kabar-kabar pencerahan. Dan itu bagaimana saya melihat diri saya pada hari ini, saya misionaris gitu. Jadi saya menjadi gembala bagi domba-domba yang tersesat. Dan domba-domba itu belum percaya kepada saya, ya nggak masalah. Yang penting saya sudah menjalankan tugas penggembalaan saya. Terima kasih. Ada 3 poin tuh sesuai dengan realita politik. Yang kedua itu out of the box, wajar kalau Prof Philip nggak mengerti gitu. Enggak adalah mendakwahi domba-domba tersesat. Bahkan astronot pun susah memahami saya karena ini di luar bumi dan langit ini. Iya gitu. Tapi sebelum ke ketua Persepi, Mr. Q, sebelum ke ketua Persepi, gue pengen nanya terakhir, tanda-tanda alamnya, ini kan kuncinya tadi kata Bung Philips kan, ini harus keran amandemennya harus dibuka dulu kan, baru ide Anda ini bisa masuk akal, realistis. Tanda-tanda alamnya udah menunjukkan ke sana belum nih, jelang tahapan-tahapan pemilu yang makin dekat nih, Mr. Q? Tanda-tanda alamnya, pertama ya, koalisi pemerintahan itu sudah hampir sudah berapa syarat bisa berkumpul kan 3/4 ya kalau nggak salah dari MPR, itu kan tinggal 3. Nah 3 itu tinggal diambil dari DPD. For the record, anggota DPD itu 136 ya, itu sepertiganya itu saya udah riset tuh orang partai politik. Dapat 3 itu nggak susah. Saya secara berseloroh begini, ketua DPD itu 2014 pendukung Prabowo, 2019 pendukung Jokowi. Lah sekarang Jokowi Prabowo digabung. jadi ya menurut saya sih indikator-indikator kalau bicara matematika ya, syarat pada pasal 37 itu amat sangat mungkin terjadi. Dan kalaupun misalnya dikatakan wah ini pemilu jadwal pemilu, kegiatan pemilu udah dekat, 6 bulan lagi, saya bilang ya yang namanya amandemen itu kalau bicara syarat formal sih semalam juga jadi gitu, bisa gitu. Dan balik lagi, kalau saya nggak melihat dari kacamata normatif, saya melihat dari
fakta-fakta dan kenyataan di lapangan, begitu. Hitungan di Oke. lapangan. Thank you Bang Kodari. Sekarang Ya. kita tutup oleh Pak Dekan yang dalam satu kali diskusi dengan BHM langsung naik cocok jadi rektor nih. Kalau 2 kali diskusi langsung Kalau dari yang tadi- diangkat jadi Dirjen Dikti, Bos. Ntar lagi. Yang sebelumnya itu calon Mensesnek, Bro. Iya, turun. Silakan. Ya, pertama-tama mungkin kita mulai dari soal persepi. Itu nggak ada pandangan persepi yang monolitik gitu. Jadi justru saya heran kenapa Bung Kodari keluar dari persepi. Karena di persepi juga perbedaan pendapat banyak. Jadi ini nggak ada hubungan sama persepi. Ini Kodari ini jago bikin narasi, ya kan? Jadi dia bikin narasi bahwa dia lagi berjuang menjadi misionaris dan persepi tidak bersama dia gitu. Nah ini harus diklarifikasi nih, nggak bener nih Kodari. Enggak. Saya nggak bilang persepi nggak bersama saya gitu. Nggak bilang begitu. Cuman saya menjaga kenyamanan teman-teman lah gitu. Ya, tapi menurut saya ya itu soal lain lah ya. Jadi bahwa yang tadi dinarasikan Pak Kodari itu seperti tell the truth but not the whole truth gitu. Jadi dia ada bagian benernya bahwa Pak Kodari mengundurkan diri, tapi not the whole truth bahwa kita nggak tahu apa-apa kenapa dia mengundurkan diri kan gitu. Nah, itu bagian dari narasinya Pak Kodari. Gitu. Nah yang kedua menurut saya begini, memang apa yang disampaikan Pak Kodari itu bisa terjadi, sebagaimana banyak skenario lain yang bisa terjadi. Dan yang penting adalah kita punya standpoint di mana, gitu kan. Kalau buat Pak Kodari berarti bahwa hitung-hitungannya bisa dan mudah untuk melakukan perubahan atau amandemen konstitusi agar bisa terjadi pencalonan yang ketiga, itu standpointnya Pak Kodari, gitu. Mungkin banyak orang lain yang juga menganggap bahwa standpointnya adalah itu cost sosial politiknya akan panjang gitu buat kita yang sedang melakukan pelembagaan konstitusi pasca 98, pelembagaan proses-proses politik yang sedang kita lakukan gitu. Sehingga kalau dia diinterupsi tengah jalan itu cost-nya akan panjang ke depan. Mungkin nggak terasa 5 tahun. Contohnya yang paling simpel misalnya Gus Dur diinterupsi di tengah jalan masa kepemimpinan, itu lukanya sampai hari ini gitu kan. Pergantian presiden yang terjadi di tengah jalan misalnya, lukanya sampai hari ini gitu. Itu kan pergantian yang level konstitusi itu. Nah, termasuk dalam amandemen. Dan saya sih merasa bahwa Pak Jokowi sudah berulang kali mengatakan bahwa beliau mungkin hari ini beliau tidak menyetujui gitu ya upaya-upaya untuk melakukan perubahan amandemen konstitusi itu agar Pak Jokowi bisa melanjutkan bisa bertarung lagi dalam periode yang ketiga. Sehingga mungkin dari sisi itu makanya mungkin kalau dilihat dari level konstitusinya dan juga dari ibaratnya dari Pak Jokowi pribadi itu yang menurut saya yang disampaikan Pak Kodari itu menjadi tidak realistis gitu justru karena dua obstacle-nya tinggi sekali bariernya gitu. Tetapi tentu saja semua bisa berubah ya kan tadi Pak Kodari bilang kalau syarat formal semalam mau diselesaikan bisa gitu. Atau mungkin Pak Jokowi berubah pikiran tentu saja bisa. Tapi sekarang diskusi kita konteks hari ini adalah justru fakta-fakta yang sedang kita bahas ini menunjukkan hal yang sebaliknya dari yang disampaikan Pak Kodari tadi. Nah yang ketiga menurut saya perbedaan pendapat ini biasa aja, malah justru bagus bahwa mungkin kita harus menghargai juga teman-teman di Total Politik yang mengangkat hal seperti ini, Pak Kodari yang terbuka dengan pandangannya dan itu mungkin kita harus biasakan nih agar menghindari konflik yang disampaikan Pak Kodari tadi. Bahwa kalau masalah perbedaan pendapat kita diskusikan rame-rame, santai-santai, kepalanya dingin, nggak terjadi itu polarisasi gitu. Nah makanya saya sih percaya gitu bisa dilakukan terus-menerus agar polarisasi yang dikhawatirkan betul oleh Pak Kodari ini banyak venue-nya untuk dikurangi, ya kan? Tadi udah dibahas threshold salah satunya, atau cara-cara yang lain yang masih bisa kita pikirkan bersama menurut saya. Yang terakhir, Pak Kodari berkali-kali mengutip From Voting to Violence. Itu dari bukunya Jack Snyder. Dia memang mengkaji, judul bukunya persis From Voting to Violence. Dia mengkaji di masa negara-negara yang baru demokratisasi, banyak sekali terjadi violence. Dan mungkin Indonesia tahun 98-99 waktu itu, begitu kita demokratisasi dan seterusnya terjadi
perpecahan di konflik di Maluku, di mana, di Sampang, segala macam, di mana, di Sanggauledo, di Kalimantan dan lain-lain. Tetapi seiring perjalanan kita banyak juga terjadi from violence to voting gitu. Ini tempat asalnya Pak Ilham Saputra di Aceh. Dulu konflik, sekarang reguler pemilu terjadi, relatif konfliknya berkurang ya Pak Ilham kalau saya nggak salah, ya kan? Jadi from violence to voting itu juga salah satu yang skenario yang terjadi. Sehingga menurut saya violence dan voting itu memang sesuatu hal yang penting, tetapi itu gunanya electoral engineering gitu. Kita menghindari banyak rules and aturan-aturan yang bisa kita buat agar kemudian masyarakat mengikuti aturan-aturan itu. Aktor-aktor politik mengikuti aturan-aturan itu. Kita punya konstitusi untuk diikuti oleh semua orang gitu. Agar perbedaan pendapat yang panjang ini, masyarakat yang beragam ini punya satu titik tujuan, satu rujukan, referensi, peraturan. Sama dengan pemilu gitu. Ada undang-undangnya agar aktor politik mengikuti aturan-aturan tersebut gitu. Bahwa tadi Pak Kodari bilang politisi tidak mengikuti undang-undang untuk melakukan pencalonan dan lain-lain, boleh jadi gitu. Tetapi sebetulnya yang kita inginkan justru adalah undang-undang itu menjadi rujukan semua partai politik dan semua elit politik. Bahwa ini ada aturan main loh gitu. Dan salah satu definisi yang paling penting adalah, ya kan, Pak Kodari paham banget nih, demokrasi itu terjadi kalau semua aktor politik merasa rules-nya itu, demokrasi itu adalah the only game in town. Kalau dianggap game-nya ada yang lain-lain, ya memang kita belum demokratis gitu. Dan ini menurut saya catatan terakhir yang mau saya sampaikan dalam forum ini. Makasih, saya nggak musuhan sama Kodari, nggak pernah, kita teman lama kok. Jadi kita santai-santai aja gitu. Ini yang melakukan polarisasi, Bung Kodari, yang kita dipolarisasi oleh Ari Putra dan Budi Adiputro nih. Jangan berperspektif korban terus, Prof. Oke. Nah, thank you, Prof. Philip.